Oke, baik, saya Fitra Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Pertama, taksonomi belajar adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkat kemampuan yang ingin dicapai peserta didik. Taksonomi yang membantu guru dalam merancang tujuan, metode, dan evaluasi pembelajaran secara sistematis. Adapun tujuan utama taksonomi belajar adalah memberikan panduan agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara bertahap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang taksonomi Bloom klasik. Jadi taksonomi Bloom klasik diperkenalkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Taksonomi ini berfokus pada ranah kognitif yang terdiri atas 6 tingkatan kemampuan berpikir, yaitu first, knowledge atau pengetahuan. Jadi kemampuan mengingat atau fakta, istilah atau konsep. Kedua ada comprehension atau pemahaman. Jadi kemampuan untuk memahami dan menjelaskan informasi. Ketiga ada application atau penerapan. Jadi kemampuan menggunakan pengetahuan dalam situasi tertentu. Keempat itu ada analisis atau analisis. Jadi kemampuan untuk menguraikan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Adapun 5 itu synthesis atau sintesis. Jadi kemampuan untuk menggabungkan berbagai unsur untuk membentuk sesuatu yang baru. Terakhir ada evaluation atau evaluasi. Jadi kemampuan memberikan penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Taksonomi ini menjadi dasar bagi banyak sistem pendidikan dalam merancang tujuan pembelajaran dan penelitian. Selanjutnya ada revisi taksonomi Bloom oleh Anderson and Krathwohl. Jadi pada tahun 2001 Anderson dan Krathwohl melakukan revisi terhadap taksonomi Bloom untuk menyesuaikan perkembangan pendidikan modern. Perubahan utama terletak pada penggunaan kata kerja yang lebih menggambarkan proses berpikir. Jadi adapun urutan revisi tersebut adalah yang pertama itu adalah remembering atau mengingat, kedua ada understanding atau memahami, terus ketiga ada applying atau menerapkan, keempat ada analyzing atau menganalisis, kelima ada evaluating atau mengevaluasi, terus yang and the last creating atau mencipta. Jadi perbedaan yang paling menonjol adalah perubahan tingkat tertinggi dari synthesis menjadi creating. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dianggap sebagai tingkat berpikir paling tinggi dalam pembelajaran. Keempat ada aplikasi taksonomi Bloom dalam pembelajaran. Jadi taksonomi Bloom dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan pembelajaran, antara lain perencanaan tujuan pembelajaran. Jadi guru dapat menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan tingkatan kemampuan yang ingin dicapai siswa. Selanjutnya ada penyusunan materi pembelajaran. Jadi materi disusun secara bertahap dari konsep dasar menuju konsep yang kompleks. Selanjutnya ada pengembangan metode pembelajaran. Jadi guru dapat memilih metode yang sesuai seperti diskusi, studi kasus, proyek atau presentasi. Adapun selanjutnya penyusunan instrumen penilaian, di mana soal dan tugas dapat dibuat berdasarkan level kognitif tertentu, mulai dari mengingat hingga mencipta. Contohnya, remembering menyebutkan definisi taksonomi belajar, atau understanding menjelaskan fungsi taksonomi belajar. Adapun applying atau menggunakan taksonomi dalam menyusun tujuan pembelajaran. Adapun analyzing membandingkan taksonomi Bloom, klasik dan revisi. Evaluating atau menilai efektivitas penerapan taksonomi dalam kelas. Terakhir, creating atau merancang perangkat pembelajaran berdasarkan taksonomi Bloom. Dengan penerapan tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Adapun
penutup atau kesimpulan, jadi taksonomi belajar merupakan sistem klasifikasi tujuan pembelajaran yang membantu pendidik merancang proses belajar secara sistematis. Jadi taksonomi Bloom klasik membagi kemampuan kognitif menjadi 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Revisi oleh Anderson dan Krathwohl mengubah istilah-istilah tersebut menjadi kata kerja aktif serta menempatkan kemampuan mencipta sebagai tingkat tinggi. Penerapan taksonomi Bloom dalam pembelajaran membantu guru menyusun tujuan, adapun materi, metode, dan evaluasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap taksonomi belajar sangat penting untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.